Tugas kita berdua sebagai suami dan istri untuk terus mempertahankan keharmonisan kelanggengan rumah tangga dengan atau tanpa anak. Hai semuanya, balik lagi aku Devin dan hari ini aku dengan mamaku Mama Rahel. Hari ini kita mau sharing-sharing, kita mau cerita-cerita tentang kehidupan rumah tangga. Hari ini kita sharing sambil makan mie. Ini Indomie Selection Korean Spicy. Ini ada baksonya, ada bakso. Kalau mama ada tambahan acar timunnya. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita doa dulu ya, sekalian doa makan. Mama yang doa. Kita makan dulu, kita cobain dulu rasanya, baru nanti kita sharing-sharing. Mama puasa di sini, enggak. Mama juga enggak suka pedas ya. Ya, enak. Nah, dari situ, jangan dong. Ini enak sih, nggak terlalu pedas jadi rasanya normal sama tingkat kepedasan kita ya mama. Pedas ya? Pedas ya? Aku coba sekali dulu lagi ya, baru kita mulai cerita-cerita. Sambil kan boleh banyak banyak. Makan juga harus pelan-pelan, jangan buru-buru. Lapar lagi jam makan siang. Sekarang kita mau langsung aja bahas. Ini kan aku baru aja masuk ke dalam dunia pernikahan, dalam bahtera rumah tangga yang baru, dan masih banyak banget hal yang harus dipelajari. Dan aku berharap mamaku di sini bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman. Dan walaupun sebenarnya udah sering banget mama cerita-cerita sama aku, tapi aku mau kali ini go to online biar bisa disaksikan oleh banyak orang dan jadi berkat juga. Menurut mama, pertengkaran itu gimana sih supaya kita bisa menyikapi pertengkaran dengan baik? Atau malah sebenarnya pertengkaran itu harus dihindari sebagai bentuk antisipasi kita menjaga keharmonisan rumah tangga. Jadi ya udah, nggak usah ada pertengkaran sama sekali gitu, biar kita tetap harmonis. Nah, gimana menurut mama? Pertengkaran itu pasti akan terjadi. Yang walaupun sebenarnya pertengkaran itu tidak baik untuk hubungan suami istri. Ya, dalam hubungan apapun pertengkaran tidak baik. Karena kalau pertengkaran itu kayaknya serem banget gitu. Iya. Jadi lebih baik dikatakan selisih pendapat. Dan kalau selisih pendapat itu pasti akan terjadi. Tapi ada solusinya, yaitu dengan cara kalau pertengkaran itu harus disampaikan, dibicarakan. Benar. Karena kalau segala sesuatu yang kita diamkan, apalagi itu amarah, itu sama dengan bom waktu. Suatu saat bisa meledak. Ini pasti sih, kalau laki sudah menikahi seorang wanita, berarti itu sudah menjadi bukti kalau dia memang mencintai dia. Jadi kita sebagai wanita juga, kita mau jadi seperti apa sih? Mau jadi wanita yang sah atau hanya untuk dipermainkan gitu? Kalau kita mau saling terbuka, pasti saya yakin dan percaya itu bisa diselesaikan. Bagaimana caranya supaya selisih pendapat itu bisa diselesaikan dengan baik? Harus terbuka dan pengertian. Gitu. Jadi dalam hubungan kita dengan pasangan kita, kita harus memiliki kasih, ya, dari dalam hati yang paling dalam. Kita harus menunjukkan sukacita kita, damai, sejahtera, lemah lembut, kebaikan, kemurahan, dan penguasaan diri. Iya. Ini kita makan lagi. Yang paling kalian pertimbangkan dari kenapa punya anak sekarang atau kenapa punya anak nanti itu sebenarnya masalah finansial kan? Karena tentu aja kalau kita mau punya anak, ada baiknya kita juga punya persiapan untuk menyambut kedatangan sang anak. Terus ada juga orang-orang yang bilang cepet aja punya anak, nanti Tuhan yang cukupkan. Ada juga yang bilang punya anak itu bagus banget karena nanti setelah kalian punya anak, rumah tangga itu akan jadi semakin harmonis. Jadi hubungan suami istri itu semakin dipererat oleh karena kehadiran anak. Nah, menurut mama sendiri gimana sih? Mama kan sudah berapa tahun ya mama sama papa? Masuk 27 tahun. Pengen banget dengar cerita dari mama, gimana sih mama menyikapi hal ini gitu. Iya, memang sih kalau kita pikir secara manusia ya, harus kita persiapkan semuanya. Bahkan kalau mungkin sampai rumahnya ke depan lah sudah kita siapkan gitu. Tapi baiknya ketika kita sudah menikah, berarti kita harus mempersiapkan diri juga
bukan hanya secara jasmani atau secara material juga, cuma itu yang kita persiapkan. Kita harus persiapkan batin kita, bagaimana, apakah kita benar-benar siap mempunyai anak ya. Jadi kita benar-benar punya waktu nanti untuk dia, mencintai dia gitu. Setiap orang tuh mempunyai berkat masing-masing. Jadi kalau kita punya anak, pasti kita punya berkat. Dan bukan hanya karena usaha kita makanya kita bisa hidup, bisa memiliki segalanya, tidak ya. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita memiliki semua itu, maka kita memilikinya. Karena anak itu sebagai anugerah, sebagai titipan dari Tuhan. Jadi kita benar-benar menjaga dia, memberi yang terbaik buat dia. Andainya memang benar Tuhan persiapkan kami untuk punya anak lebih dulu, ya berarti kami harus mulai tabung, mempersiapkan untuk setidaknya biaya persalinan dan lain-lain. Jadi hanya 1 atau 2 langkah ke depan, biar seiring berjalannya waktu Tuhan yang tuntun dan Tuhan yang pimpin kita bagaimana cara mendapatkan dan memenuhi kebutuhan dia. Karena tadi Mama sendiri bilang juga bahwa anak itu titipan Tuhan, anak itu miliknya Tuhan. Ya gak mungkin kan Tuhan membiarkan anak-anaknya kelaparan, tanpa pakaian, atau bahkan menderita. Pasti Tuhan juga akan turut campur tangan untuk memelihara kehidupan anak-anaknya di dunia. Benar, karena orang tua adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Benar ya. Kedua, anak itu berpengaruh sama keharmonisan keluarga atau orang tua. Tadi Mama juga bilang kan kalau sebenarnya hubungan suami istri itu keharmonisannya harus dijaga dari awal sampai akhir. Nanti anak pergi, berarti kita juga kehilangan keharmonisan dong kalau kita bergantung harmonisan tuh dari sang anak aja. Tapi itu adalah tugas kita berdua sebagai suami dan istri untuk terus mempertahankan keharmonisan kelanggenggan rumah tangga dengan atau tanpa anak. Makan lagi? Oke, silakan. Makan lagi. Kita coba makan pentolnya. Tadi beli pentol. Hmm. Lumayan pedas. Pedas. Enggak juga sih. Sedang. Nikmati. Pertanyaan selanjutnya adalah sebagai suami istri nih ya. Dan kadang aku tuh suka terbawa terbawa kebiasaan. Ada beberapa hal yang aku nggak terlalu bagikan sama orang lain, ada yang aku keep sendiri gitu. Dan untuk bersama dengan pasangan yang sekarang tuh kadang susah untuk memilah dan memilih mana yang harus aku sharingkan, mana yang harus aku keep sendiri. Maksudnya itu kayak sebatas apa aku harus terbuka, atau bahkan tanpa perlu ada batasan aku harus terbuka semuanya gitu. Mana sih menurut Mama bagusnya tentang hal ini? Kalau pertanyaan seperti itu, saya mengatakan buka semuanya. Buka semuanya. Tapi kita sebagai manusia ya, Mama juga ada hal yang Mama tutup, yang tergantung dari bagaimana bahaya tidaknya gitu. Kata orang tuh bahwa hatinya wanita itu lebih dalam daripada samudra. Karena apa? Kadang apa yang dia ucapkan beda dengan di hatinya. Tapi yang penting hal tersebut jangan sampai berbahaya, ya. Jadi silakan boleh dipendam, mungkin ada apa gitu. Yang penting jangan kemarahan, kebencian, kekhawatiran gitu. Bagusnya kita sharingkan semuanya, terbuka secara penuh kepada pasangan kita. Tapi kita lagi yang menilai sebagai seorang wanita apakah itu tepat untuk dibicarakan saat ini atau kita harus tunda. Makanya Tuhan juga akan memberikan kita kepada setiap manusia hikmat dan pengetahuan. Jadi kita bisa menimbang-nimbang, kalau aku kasih tahu sekarang ada baiknya nggak ya, kalau aku kasih tahu rahasia ini tahun depan atau 2 tahun lagi bagaimana ya gitu. Tapi ada baiknya kita harus utarakan semuanya, terbuka. Pada akhirnya kita harus terbuka karena kan kita udah jadi satu tubuh, dan itu berarti juga harus menyamakan pikiran, menyamakan tujuan ke depan. Dan jika ada rahasia di antara suami dan istri, itu pasti akan menghambat dan menjadi batu sandungan untuk pernikahan itu sendiri. Kadang kita mau terbuka atau kita mau curhat, berbicara, dia cuekin gitu. Nah, kalau memang hal seperti itu terjadi, kita jangan putus asa. Biar Tuhan yang jadi sandaran pertama kita, biar Tuhan yang tuntun dan pimpin. Ini kan aku ada mama sama papa, ada keluarga aku yang lain juga. Tapi satu sisi juga aku sekarang udah punya kehidupan yang baru. Aku udah sama Timi, udah sama suami aku gitu kan. Mungkin nanti kedepannya aku punya masalah yang aku nggak tahu bagaimana harus menyelesaikannya, atau mungkin
aku punya masalah ya aku butuh orang ketiga atau butuh pembelaku yang lainnya untuk bisa bantu aku dalam permasalahan dengan suami aku ini. Gimana sih menurut Mama, sejauh mana Mama, Papa, atau keluarga yang lain atau bahkan kedua mertua aku mengambil bagian dalam permasalahan rumah tangga kalian? Jadi kalau masalah itu harus dibicarakan suami istri, karena yang mengalami dan yang menjalankan adalah kalian. Nah, tapi setiap masalah itu juga tidak ada salahnya kalian sampaikan ke orang tua ya. Apalagi kalau masalah itu membingungkan kalian, orang-orang di sekitar hanya memberi masukan, memberi pendapat gitu. Jadi ketika kalian punya masalah, kalian duduk dulu bareng, bicarakan baik-baik. Kalau merasa belum yakin, silakan ke orang tua, mungkin pendeta atau ibu pendeta. Pertama, suami istri, ketika tidak mampu silakan sama orang tua. Dan ketika rasanya sama orang tua belum memberi kenyamanan buat kita, silakan dengan pendeta atau hamba-hamba Tuhan Atau pembina rohani lainnya Iya. gitu ya. Dengan kata lain, Mama mau katakan bahwa setiap masalah bukan menjadi bahan rumpian, tapi jadi bahan doa. Tuh. Oke? Oke. Bentar. Jadi bisa aja kita sebagai pasangan muda atau sebagai pasangan suami istri yang masih punya orang tua, yang masih punya keluarga besar, kita boleh banget untuk sharing, cerita sama mereka dan mereka memberi masukan, pendapat ke kita. Pada akhirnya segala keputusan itu ada di tangan kita berdua sebagai suami istri. Mereka hanya sebagai pemberi masukan, nasihat gitu. Dan juga kayak Mama bilang tadi, kita punya pembimbing rohani yang bisa kasih saran masukan lainnya gitu. Intinya hindari orang-orang toksik yang bisa menyebabkan akan ada perbincangan negatif keluar gitu. Jadi lebih baik bicarakan dengan orang-orang dewasa yang kita percayai, orang tua, pembina rohani, sahabat-sahabat atau orang-orang terdekat yang kita percayai lainnya. Bik. Rasanya apa ya? Mantap. Mantap. Ini jadinya rasanya pas karena nggak terlalu pedes ya. Intinya pas lah buat selera aku. Oke, thank you banget ya Ma udah cerita, udah sharing, makasih udah kasih masukan, saran buat aku. Aku maunya sih semua saran dan masukan Mama nggak masuk telinga kiri terus keluar telinga kanan, tapi bisa menjadi pertimbangan dalam hatiku untuk menjalani masa-masa yang akan datang dalam pernikahan. Mama juga bersyukur karena mempunyai waktu untuk menyampaikan semua ini kepada Devin dan semuanya. Dan juga dikatakan bahwa perempuan yang sudah tua mengajarkan perempuan-perempuan muda dalam hal membina rumah tangga, mungkin melayani suami atau bagaimana. Dan itu kewajiban saya, itu kewajiban orang yang lebih tua. Terima kasih atas waktunya dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan jangan lupa Untuk dukung channel ini dengan cara like, tekan tombol subscribe, dan bunyikan lonceng untuk terima notifikasi selanjutnya. Sampai jumpa.